48 ya? 48 jam, 2 hari. Ya. Jadi ada namanya eklamsi antepartum, eklamsi intrapartum, eklamsi postpartum. Kalau sudah di atas 48 jam, maka apabila kejang, jangan bicara eklamsi postpartum. Tapi kalau dalam 48 jam, maka eklamsi postpartum. Makanya apabila datanglah pasien kemari dengan diagnosis PEB, teman-teman lahirkan, pasang regimen dan segala macam, setelah itu rujuk. Karena dia butuh pemantauan 48 jamnya di rumah sakit. Bagi rumah sakit yang menolak, catat di rekam medik. Pasien menolak untuk dirujuk. Rumah sakit menolak pasien untuk dirujuk. Karena diagnosis dari teman-teman adalah preeklamsi berat. Masuk kemari buka 9, ya kan? Nah, bahkan mungkin terpasang regimennya setelah bayi lahir, gitu kan? Tapi pasien ini butuh pemantauan 48 jam. Mana tahu saja pada saat buka 9 itu sudah ada namanya tanda-tanda HELLP syndrome, sakit kepala hebat, pandangan kabur, tetapi karena sudah mau menerap tidak fokus ke sana. Lalu HELLP syndrome berkembang. Akhirnya terjadilah eklamsi postpartum. Ya, itu satu. Bisa dipahami? Oke. Yang kedua, ada namanya udem paru pada preeklamsi berat, komplikasi pada ibu. Komplikasi pada ibu pada preeklamsi berat adalah udem paru. Jadi pasien hamil tekanan darah tinggi dengan sesak napas jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Bisa saja itu adalah suatu udem paru. Udem paru tidak akan mendadak. Pasti ada prosesnya. Udah selesai. Belum sesak. Tak nyaman apa saya tuh. Kasih oksigen nyaman gitu ya. Mungkin sekali lagi dalam tanda kutip, saya tidak menyalahkan dokter umum, tapi ini pelajaran sekali lagi. Karena itu tidak terfikir kepada udem paru, maka mungkin habis dipasang oksigen sedikit loss. Kita harus akui itu. Loss, maka nggak tahu ternyata udem parunya memberat. Kalau dipasang stetoskop di basal parunya akan terdengar ronki basal. Itu khas banget. Jadi sebetulnya mohon maaf ibu bidan pun kalau pernah dapat itu, adalah dokter suruh ibu bidan dengarkan itu. Sekali dengar nggak akan lupa. Ini udem paru, tak ada cerita. Kalau sudah udem paru, maka yang bisa kita lakukan di sini masuk furosemid 2 ampul, 40. Jangan takut, 2 ampul. Ya, berujuk. Pasang oksigen, kalau bisa ada NRM. Kalau nggak ada, pokoknya oksigen. Boleh nasal kanul, boleh NRM, boleh pakai masker. Tapi yang paling penting adalah furosemid kasih 2 ampul. Jangan takut, jangan kasih 1 ampul, nggak ngefek. 2 ampul. Sampai di rumah sakit itu dikasih lagi. Jadi obat udem paru tak ada yang lain, furosemid. Bahkan sampai 4 ampul. Tapi kalau teman-teman takut, boleh 2 ampul. Ya, tidak akan menyebabkan drop. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau ada kasus seperti itu, karena mungkin memang selama ini preeklamsi berat tahunya tekanan darah tinggi dengan kejang. Tapi ternyata ada namanya udem paru pada komplikasi akibat preeklamsi.